Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kali ini, yaitu tentang konsep self-care, self-healing, presence, dan healing environment. Jadi, itu nanti kontrak waktu selama kurang lebih 40 menit ke depannya untuk membahas tentang konsep yang nanti kita bahas, yaitu komplementer ya, terapi komplementer. Tentang konsep self-care, self-healing, presence, dan healing environments. Nanti kalau ada pertanyaan langsung saja ya, bisa diusulkan ataupun nanti ditulis di kolom komentar. Itu aja ya. Langsung kita mulai. Pada konsep keperawatan komplementer, ini berfokus pada upaya holistik. Kita sudah tahu bahwa keperawatan itu bersifat holistik gitu. Artinya apa bersifat holistik tuh? Nah, bersifat secara umum. Eh, ini adalah terapi komplementer keperawatan. Jadi tidak menutup kemungkinan semua hal yang berkenaan dengan apapun yang ada di terapi komplementer tersebut secara nyata kita membahas tentang semua hal yang ada di dalam keperawatan. Tidak hanya aspek fisik, tetapi juga psikologi, sosial, dan spiritual. Ada 4 konsep penting. Ada self-care, self-healing, presence, healing environment. Self-care sendiri ini merupakan upaya individu menjaga dan meningkatkan kesehatan diri. Tujuannya meningkatkan kemandirian, mencegah penyakit, menerapkan edukasi pola makan sehat, dan latihan relaksasi yoga tidur cukup. Jadi, ketika kita itu namanya self ya, diri sendiri ya. Jadi, kita itu menjaga diri sendiri untuk kesehatan yang lebih optimal gitu ya. Dengan kesehatan yang lebih optimal, maka nanti kita bisa mengekspor mengekspor apa kemampuan kita, mengekspor kemampuan kita dalam semua hal ya, aspek semua hal. Ini sangat penting sekali. Dan juga yang terpenting adalah untuk mencegah penyakit. Karena berapapun harta kita kalau sakit-sakitan juga nanti akan habis juga ya. Dan berarti mencegah penyakit itu sangat bagus sekali. Dan ini mencegah penyakit tersebut kita harus melakukan eh, rutinitas. Rutinitas yang dimana rutinitas itu dapat mensehatkan tubuh kita. Yaitu antara lain pola makan sehat, latihan relaksasi, yoga, tidur cukup itu pentingnya. Kalau tidur cukup itu yang sehat 6 sampai 8 jamnya. Tuh. Ada self healing. Ini definisi kemampuan alami tubuh dan pikiran untuk menyembuhkan diri. Mekanismenya fisik, imun, regenerasi sel, psikologis, regulasi stres, spiritual, doa, meditasi. Penerapan meditasi, musik terapi, aromaterapi. Healing. Kata orang-orang kalau healing itu harus ke pantai, harus ke mall dan lain sebagainya ya. Healing itu artinya tidak seperti itu ya. Jadi artinya lebih rileks. Pokoknya kalau tubuh kita lebih rileks di tempat tersebut itu sudah bisa dikatakan sebagai healing. Misalkan kita di kebun atau di sawah ya. Ketika berada di kebun atau sawah tersebut, Anda merasa lebih rileks, ya, lebih nyaman, lebih damai. Itu sudah bisa dikatakan healing, gitu ya.
Jadi healing itu bukan berarti ke suatu tempat pariwisata ya. Misalkan kalau Anda ke tempat pariwisata, terus di situ Anda malah eh, bad mood ya, terus stres, itu malah nggak bisa dikatakan healing ya. Tuh. Bahkan kalau Anda, misalkan saya dengan mengaji itu merasa damai. Dengan sholat saya merasa tentram. Nah, itu juga bisa sudah dikatakan healing ya. Atau mendengarkan musik, mencium bau-bau yang segar, bisa enak pikirannya sudah bisa dikatakan healing. Nah, ini presence definisi kehadiran penuh berawat secara fisik, emosional, mental, dan spiritual. Manfaatnya meningkatkan rasa aman dan hubungan terapeutik, penerapan aktif listening, sentuhan terapi, empati. Tuh. Jadi presence ini perawat merasa diperhatikan. Kok perawat, pasien merasa diperhatikan. Karena apa? Karena adanya perawat selalu hadir, gitu lah, selalu hadir. Bisa mendengarkan curhatan oleh pasien, pasien curhat, kita bisa mendengarkannya, terus memberikan manfaat kepada pasien, memberikan rasa aman kepada pasien, itu sangat bagus sekali ya. Bisa mempercepat kesembuhan pasien, gitu ya. Ada healing environment, ya, lingkungan yang mendukung pemulihan pasien, ya. Jadi kalau di dalam ruangan kita modifikasi, ya kita modifikasi kamar tersebut agar apa? Agar pencahayaan, ventilasi, terus eh, bau ruangannya, keluarga yang mendampinginya, semuanya ini mendukung sekali. Maka ini bisa disebut healing environment. Kita memodifikasi ruangan tersebut agar lebih nyaman untuk pasien. Kasih aromaterapi juga gitu ya. Ini seperti juga yang diterapkan oleh Florence Nightingale waktu itu ya. Yaitu merubah lingkungan. Ini integrasi dalam keperawatan komplementer ya. Ada perawat fasilitasi self-care pasien, mendukung mekanisme self healing, menghadirkan presence dalam interaksi membentuk healing environment di ruang perawatan. Ini integrasinya ya. Jadi di dalam integrasi dalam keperawatan komplementer, setidaknya perawat ini bisa ya memfasilitasi self-care pasien, mekanisme healing, ya, terus menghadirkan presence dalam interaksi, membentuk healing instrument, semuanya bisa perawatnya. Sehingga pasien itu merasa aman, tentram, ya, rasa diperhatikan, gitu. Itu pasti mempercepat penyembuhan. Gitu. Contoh kasus, pasien kanker merasa cemas dan sulit tidur. Edukasi pola tidur sehat, self-care, meditasi sederhana, self-healing, kehadiran penuh empati, presence, ruangan nyaman, aromaterapi, healing environment. Nah, itu dilakukan semua ini. Itu pasien mana yang nggak nyaman? Nyaman sekali ya. Sehingga pasien kanker tersebut akan lebih nyaman. Walaupun pasien yang mengalami penyakit kanker ini termasuk salah satunya itu ya apa namanya kanker ya. Sehingga dengan adanya kanker tersebut maka bentar ya ini ada
Oke, kita lanjut lagi. Jadi ada sedikit gangguan. Baik, sekarang sudah kita bisa lanjut kembali. Ya, sekarang kesimpulannya ya, ada empat pilar penting yaitu self-care, self-healing, present, healing, improvement. Peran sebagai fasilitator kesehatan holistik, meningkatkan kualitas hidup dan percepat pemulihan. Semoga pasien-pasien yang telah kita rawat di rumah sakit, di klinik maupun di puskesmas ataupun di rumah secara home care bisa cepat sembuh ya dengan adanya pembelajaran kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada, saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.